Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dufar dari Prodi Teknik Industri Institut Teknologi Jayasari. Ingin mengajukan terkait wawancara di perusahaan Bapak yang beratas nama UD Putri Jaya yang bertempat di Desa Putren, RT 04 RW 01, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang profil dan sejarah perusahaan. Terima kasih. Jadi sejarah perusahaan ini berdirinya 1983. Usaha dari Bapak, ya kan, akhirnya turun ke saya. Itulah. Ya intinya meneruskan usaha Bapak lah, bergerak di bidang jual beli arang, khususnya untuk produksi sendiri. Gitu. Nah, itu singkatnya profil dari saya. Untuk sejarah mungkin? Ya sejarahnya ya karena usaha ini di tahun-tahun segitu banyak yang tidak melirik gitu. Nah, kenapa enggak saya produksi gitu kan, Bapak itu sampai sekarang masih berjalan. Jadi apa itu untuk peluang terbuka masih. Jadi peluang masih terbuka lebar, bahkan untuk pangsa pasarnya itu lokal maupun internasional gitu. Kalau untuk saat ini untuk terkait pasar sementara kita jadi supplier ke beberapa eksportir begitu. Untuk salah satunya Pak? Ada salah satunya kayak di mana Gudang Matas Kediri itu si buyer dari Timur Tengahnya di situ, Mr. Ahmed namanya. Mr. Ahmed. Iya, masih kerjasama sampai sekarang. Itu masih berkelanjutan. Iya, masih berkelanjutan. Jadi di sana itu untuk barbecue kayak gitu, untuk restoran, bahkan masuk minimarket, supermarket, ya gitu. Arang di sana. Arang bisa untuk masuk supermarket. Iya, bisa masuk memang di sana. Jadi pasarnya buat, kalau di sini kan pasar tradisional yang dibungkus plastik kan. Ya, nah kalau di sana itu packagingnya itu ada yang kemasan 5 kilo, ada yang 10 kilo. Nah di dalamnya itu nanti kalau pangsa yang namanya pangsa ekspor ya, itu dikasih sarung tangan itu biar nggak kotor ya gitu. Jadi semacam itulah cuplikannya. Untuk terkait visi dan misi perusahaan Pak? Ya visi dan misinya ya otomatis untuk keberlanjutan ekonomi pasti ya. Terus apa itu yang kedua, alhamdulillah menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar pasti itu. Bahkan dulu kita pernah ekspor sendiri dulu, ibu-ibu juga ikut iya untuk masukkan ke kemasan karton dulu. Kalau untuk menanggapi soal visi misi dunia modern sekarang Pak, kalau untuk arang itu kalau untuk arang pangsanya lebih ke mana, ke ekspor. Ke ekspor ya? Iya, karena dulu sebelum adanya LPG, ya kan, dulu itu maksudnya kota-kota besar itu masaknya pakai arang. Itu termasuk kayak nasi goreng, sekarang sudah pakai LPG. Terus kayak sayur-sayur sekarang pakai LPG gitu. Ya udah. Terhambatnya karena ya seiring berjalan masa, berjalannya waktu, berjalannya teknologi yang semakin canggih, ada kompor listrik, LPG, ya gitu, setrika, ya kan. Itu menjadi tantangan tersendiri Pak berarti. Itu tantangan yang luar biasa. Gitu. Pak, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya diambil alih oleh rekan saya.
Pertama, nama saya Muhammad Awalur Syarfi Al-Farsi. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang tadi. Ini tentang proses produksinya pembuatan arang itu bagaimana? Jadi untuk proses pembuatan arang itu kita ini pakai sistem tungku, bahasa kerennya open. Jadi pakai sistem karbonasi, pemanasan, nanti apa itu kayak sistem open itu, jadi pemanasan, diambil uap panasnya, nah, itu nanti akan terjadinya proses karbonasi yang menghasilkan arang dengan kualitas bagus lah. Situ bukan yang arang yang hanya dibakar langsung. Kita pakai sistem tungku atau oven bahasa kerennya. Itu. Untuk bahan-bahan produksi itu dari mana? Jadi bahan produksi itu kami juga ada supplier yang sering kirim ke saya, termasuk limbah-limbah kayu dari perhutani, terus limbah dari kampung per kampung begitu. Itu beli dengan sistem beli. Ada yang gratis karena kita produksi untuk dijual kan. Iya. Gitu. Terus untuk penerapan usaha yang bersih itu bagaimana Pak untuk lingkungan? Ya, jadi kalau di produksi di arang kayu, iya, itu tidak ada limbah atau minim limbah, kecuali memang di situ kan pasti ada asap kan. Iya. Nah, proses terjadinya itu kan pengasapan. Iya. Nah, kita pakai sistem cerobong. Ini sistem cerobong di tungku itu minimalnya 7 atau sampai 10 meter dari permukaan tanah. Dari permukaan tanah ya? Iya. Begitu. Supaya asapnya langsung ke atas. Dan step by stepnya langkah untuk pembuatan itu bagaimana? Step by step maksudnya mulai dari bahan baku ya, sampai jadi arang. Jadi. Oh ya, jadi barang jadi. Jadi kita tidak mengharuskan bahan baku itu kering dulu. Jadi begitu ada bahan baku bisa langsung masuk ke tungku. Begitu. Masuk ke tungku dengan disusun kan. Kita tutup pintu dari tungku. Terus mulai dibakar, mulai diasapi atau mulai di oven dengan cara sistem pemanasan gitu. Ya, saya rasa cukup Pak itu Pak untuk selanjutnya biar teman saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus Effendi akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman. Iya. Bagaimana penerapan sistem energi terbarukan di CVUD Putri Jaya. Iya. Jadi mohon maaf mungkin keterbatasan saya energi terbarukan. Iya. Jadi simpelnya gini Mas. Jadi pemanfaatan dari limbah kayu. Jadi kayu yang nggak kepake kan, misalkan sekarang ini hanya untuk dibuang dan tidak kepake, itu kita manfaatkan untuk jadi arang kayu gitu. Jadi memanfaatkan limbah itu, taruhlah misalkan pohon-pohon yang sudah nggak produktif dan pohon-pohon yang tinggi yang membahayakan warga sekitar. Nah itu kadang mereka potong dijual ke saya, kita manfaatkan lagi untuk jadi arang kayu itu, atau bahkan mengambil dari pihak perhutani, misalkan pohon-pohon yang sudah tua yang nggak produktif tebang, yang nggak kepake atau basahnya sortirannya lah, nah, kita manfaatkan untuk arang kayu itu yang mempunyai nilai jual lebih. Apakah ada jenis-jenis kayu tertentu untuk kualitas
Iya, kayu tertentu itu kualitas yang paling bagus untuk ekspor itu khususnya asem, kayu asem sama sono keling, kayu sono gitu. Jadi yang itu yang paling dicari untuk pasar ekspor. Kalau kayu bangsa lokal atau pasar tradisional itu yang terpenting arang, tapi kualitas bagus. Ada perbedaan antara yang kualitas tinggi sama yang biasa? Pasti ada. Dalam arti gini, satu, kalau di ekspor itu kan yang pertama kalori dari uji lab, ketahanan bakar, daya bakar, sama panas. Jadi ada beberapa kayu yang memiliki daya bakar beda-beda. Jadi misalkan taruhlah si kayu asam, ya. Panas sudah pasti di kayu asam panasnya. Terus yang kedua tahan lamanya itu biasa masuk itu beda-beda. Nah, kenapa pasarnya kayu asam lebih mahal harganya? Jadi kalau kayu-kayu tertentu itu mesti disediakan. Iya, otomatis. Dan bagaimana desain pemanfaatan sistem energi baru terbarukan? Desain dalam arti Konsep perusahaan Bapak. Konsep. Jadi ya sederhananya ya kita jual kualitas. Jual kualitas dalam arti kita produksi kan pakai tungku, sistem open tradisional. Ya, yang pertama pasti kualitas sudah bagus karena kita sistemnya pakai tungku, bukan bakar langsung. Jadi ada perbedaan antara bakar langsung sama tungku, begitu. Nah, perbedaannya apa? Balik lagi ke lama bakar, kalorinya juga, kekerasannya juga, panasnya otomatis, gitu. Ya itulah banyaknya di situ. Terus ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Terus saya sekarang mau tanya, motivasi apa atau kenapa kok pilih arang kayu? Karena ya mudah Pak. Mudahnya di daerah-daerah sini kan kayak Perusahaan ini kan ya Kayu melimpah. ya itu sama 1983. ya juga ingin tahu prosesnya bagaimana, Iya. caranya bagaimana itu untuk menambah ya wawasan lah. Iya. Ya. Ya, oke. Hanya itu pertanyaan dari saya. Kalau saya ingin menambahi Pak. Ya. Kalau saya sendiri itu mengenalkan lah kan dari Bapak itu pertama terjun di pasar tradisional dan sekarang bisa berinovasi ke pasar ekspor dan untuk pembakarannya juga sudah termasuk ke konsep energi baru terbarukan, tidak mengotori lingkungan atau entah gimana dan lain-lain. Oh iya. Iya. Jadi memang kita konsepnya mau ke pasar tradisional, kita jual ke lokal wilayah Sekitar. wilayah sekitar, bisa masuk ke ekspor juga bisa masuk. Nah itu kelebihan dari sistem oven di sini. Beda dengan yang bakar langsung itu atau yang di dalam tanah itu digali itu kan. Iya. Nah itu nggak akan masuk di pasar ekspor. Ini untuk lokal, pasar tradisional. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.